Assalamualaikum, saya akan membawakan alur cerita manhwa yang berjudul Against the Gods. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe sehingga saya bisa bersemangat membuat cerita selanjutnya. Terima kasih. Apa yang terjadi? Bagaimana saya belum mati? Saya ingat dengan jelas bahwa saya melompat dari Clouds and Cliff. Bagaimana mungkin saya masih hidup? Entah bagaimana tubuh saya tidak kesakitan. Dan saya bahkan tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan. Bagaimana ini terjadi? Yun-che tiba-tiba membuka matanya dan dengan cepat duduk. Dia mendapati dirinya di tempat tidur empuk yang nyaman. Dengan spanduk merah tergantung di atasnya, membuat suasana meriah. Ah, Xiao-che. Kamu bangun, terengah-engah seorang gadis terdengar dari telinganya dan gadis yang sama muncul di garis pandangnya. Sekilas gadis yang berpakaian hijau itu berusia 15 atau 16 tahun. Dia seadil salju dengan bibir kemerahan yang menawan dan hidung yang halus. Ekspresi terkejut yang mendalam dan menyentuh diungkapkan dengan mata sejernih dan transparan seperti genangan mata air tembus pandang. Wajahnya memancarkan kelembutan dan kelembutan yang mempesona. Di usia muda ini, dia sudah memamerkan pesona seperti itu, yang mungkin bisa membayangkan kecantikan seperti apa dia di masa depan. Menatap gadis di dekatnya, Yun-che melihat lebih dekat dan tanpa sadar membiarkan dua kata keluar dari bibirnya, bibi kecil. Gadis cantik itu mengangkat tangannya yang seperti batu giok ke dahi Yun-che dan segera santai. Dengan ekspresi gembira, dia berbicara. Betapa menyenangkan, suhu Anda hampir kembali normal. Anda hampir membuatku takut sampai mati. Xiao-che, kamu baik-baik saja? Katakan padaku jika kamu merasa tidak nyaman di mana saja. Di hadapan mata gadis itu yang dipenuhi dengan keprihatinan yang mendalam, Yun-che menggelengkan kepalanya. Dia menatap terbuka ke ruang angkasa dengan tatapan kosong. Beristirahatlah di sini sebentar. Aku akan pergi dan memberitahu kakekmu bahwa kamu sudah bangun. Hari ini adalah harimu. Ketika Anda pingsan, kakek Anda hampir menjadi gila dan secara pribadi pergi untuk menemukan Dr. Seto untukmu. Gadis itu terburu-buru sehingga dia tidak melihat kelainan kondisi Yun-che saat ini. Dia mendorong bahu Yun-che. Saat pintu tertutup, Yun-che duduk di tempat tidur, tangan memegangi kepalanya, mengisyaratkan dia untuk berbaring kembali di tempat tidur dan bergegas pergi. Saat pintu tertutup, Yun-che duduk di tempat tidur, tangan memegangi kepalanya. Ini adalah salah satu kota di timur jauh yang terletak di salah satu dari 7 kerajaan dari benua langit yang mendalam. Kota awan terapung, dan dia adalah satu-satunya cucu dari penatua kelima di klan Xiao, Xiao-che. Dia baru berusia 16 tahun ini. Itulah identitasnya saat ini. Tiba-tiba, ingatannya tumpang tindih dengan memori Azure Cloud Continent selama 20 tahun atau lebih dan dia menjadi bingung. Jika saya Xiao-che, lalu mengapa saya memiliki ingatan tentang Azure Cloud Continent? Apakah karena saya melakukan perjalanan ke tubuh ini setelah saya meninggal di Azure Cloud Continent? Tidak. Saya jelas Xiao-che. Seluruh ruangan ini akrab bagi saya dan saya ingat dengan jelas semua peristiwa masa kecil saya. Segala sesuatu dari ingatanku berasal dari pengalaman pribadi dan tidak mungkin aku mencuri ingatan orang lain. Lalu apakah semuanya dari Azure Cloud Continent hanyalah mimpi?
Apakah hanya setelah saya melompat dari tebing Jueyun saya benar-benar bangun? Tapi kenangan hidup di Azure Cloud Continent sejelas hari. Bagaimana mungkin 24 tahun cinta dan kebencian itu hanya mimpi belaka? Apa yang sedang terjadi? Yun Che Xiao Che yang sekarang diam untuk waktu yang lama saat dia perlahan menjadi tenang dan menenangkan pikirannya. Itu masih pagi dan langit belum sepenuhnya cerah. Hari ini adalah hari pernikahan besar miliknya dan Xia Clan. 2 jam yang lalu dia dibangunkan oleh bibi kecilnya dan mengenakan jubah pernikahan merahnya. Dia memakan bubur yang dibuat sendiri oleh bibi kecilnya dan kehilangan semua kekuatan di tubuhnya. Dia tidak ingat apapun yang terjadi setelah itu. Bersambung, lanjut di video berikutnya.